Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah channel Nasri Dipenta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai surat perkawinan, yakni surat N1 sampai dengan seterusnya. Sebenarnya pada video sebelum-sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai surat perkawinan ini. Karena ada masukan dari teman-teman tentunya, jadi saya update aplikasi surat perkawinan ini agar cara pengoperasian dan cara penggunaannya itu dan tampilannya juga sedikit lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, putar dulu intronya. Baiklah teman-teman, inilah aplikasi surat perkawinannya. Di sini ada 3 file ya teman-teman. Ada yang versi 1, 2, dan 3. Ini formatnya Excel semua. Yang ini, yang versi 1 ini format Excelnya Excel biasa ya teman-teman. Kalau yang versi 2 dan 3 itu Excelnya Excel makro, seperti itu. Jadi kita akan coba bahas ketiga file ini. Sebenarnya untuk tampilan dan pengoperasiannya itu sama saja ya teman-teman, cuma agak sedikit berbeda. Kalau saya sih itu menggunakan yang versi yang 3 ini atau versi yang terbaru, karena pengoperasian dan tampilannya agak sedikit lebih bagus seperti itu. Jadi kita coba untuk yang versi pertama terlebih dahulu, kita buka. Kita akan coba bahas ketiga versi ini apa perbedaannya nantinya. Nah, ini formatnya Excel biasa seperti ini. Nah, di sini ada menu data input. Nah, di sini sheetnya itu ada 3, ada menu umum dan khusus. Nanti kita coba bahas ya teman-teman. Kita bahas dulu yang untuk pengisian datanya. Di sini ada nama kepala desa, terus NIP atau NIPD. Kalau misalkan tidak ada, silahkan dihapus saja seperti itu. Nah, di sini ada jabatan. Di jabatan ini ada atas nama. Coba kita klik di sini. Nah, ini ada pilihannya. Ini kan langsung ada nama desanya. Kalau misalkan di sini, ini kan alamat kantor desanya. Kalau kita ganti di sini, misalkan alamatnya, coba kita ganti ya teman-teman. Ini kita ganti ASA. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, di sini itu akan otomatis muncul di sini nanti. Kita coba pilih. Nah, ini langsung otomatis muncul kepala desa ASA. Nah, itu kan seperti itu. Nah, kalau ini kan diisi jika tanda tangan atas nama. Kalau misalkan tidak atas nama, misalkan yang ini, nah tidak seperti ini, itu ini cukup dihapus saja teman-teman. Kita coba bikin kepala desa saja. Nah, ini dihapus saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tanggal suratnya, ya biasa saja ini diisi. Terus ada surat pengantar nikah. Ini nomor surat N1-nya ya teman-teman, diisi saja. Terus ini surat keterangan kematian, ini khusus yang N6 kalau tidak salah ya teman-teman. Ini khusus N6 saja. Ini khusus untuk duda atau janda cerai mati. Kalau misalkan yang mengurus surat perkawinan itu bukan duda atau janda cerai mati yang memerlukan surat N6, jadi ini tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita pedulikan saja. Ini kantor KUA-nya, silakan isi juga. Nah, di sini kan ada data pemohon. Data pemohon ini isikan data si pemohon yang datang ke kantor desa kita untuk meminta surat perkawinan itu siapa. Misalkan kalau laki-laki yang meminta surat itu, silakan diisi laki-laki. Nah, kalau si perempuan, silakan ini diganti dengan perempuan. Kalau ini perempuan, ini di sini calonnya ini otomatis akan berubah menjadi laki-laki, tuh kan? Nah, kalau di sini kita ubah menjadi laki-laki, nah di sini otomatis akan berubah menjadi perempuan, seperti itu. Nah, setelah ini data pemohon ini kita isi, ini misalkan kalau satu desa ya teman-teman, tentu kita akan membuat suratnya itu untuk kedua belah pihak. Jadi pertama kita isi data untuk mempelai laki-lakinya terlebih dahulu. Setelah kita isi, baru kita cetak suratnya. Setelah itu kita isi lagi data untuk perempuannya, lalu kita cetak lagi, seperti itu. Jadi ini data pemohon. Nah, di sini kan ada data ayah si pemohon dengan data ibu si pemohon. Kalau untuk calon mempelainya ini, itu tidak usah diisi data ayah dan ibunya, karena cukup nama ayahnya saja di sini. Kita coba di sini, isi. Nah, ini kan data ayah pemohon, isi lengkap. Terus data ibu pemohon, isi juga sampai lengkap. Nah, setelah ini di bagian sini kita isi. Ini bagian desanya tentu sudah kita isi. Terus ada jadwal dan tempat pernikahan. Ini juga silahkan isi. Ini untuk bagian N2-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada data calon mempelai pemohon. Ini orang yang di sini itu mau nikah dengan orang di sini. Nah, seperti itu. Nah, silahkan diisi ini siapa namanya. Terus di sini juga jangan lupa ini data nama ayah orang ini, silahkan diisi. Dan
alamatnya juga silahkan diisi ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada kolom yang terakhir nih. Ini ada data khusus untuk cerai mati. Ini untuk membuat surat N6 kalau tidak salah sih. Ini surat N6. Nah, silahkan diisi data orang yang meninggal. Maksudnya di sini nih, ini adalah apa namanya itu, pasangan yang meninggal dari orang yang data pemohon ini, seperti itu. Ini kalau misalkan yang cerai mati saja ya teman-teman, khusus. Kalau tidak cerai mati atau jejaka atau apa namanya itu, perawan, jadi tidak perlu ini data ini diisi. Nah, di sini ada data lengkapnya, di sini ada meninggalnya kapan. Nah, di sini ada juga yang saya lupa tadi. Di sini kan ada status perkawinan-nya. Ini kalau misalkan ini laki-laki, silahkan ini yang diisi ya teman-teman. Nah, jejaka, duda atau garis tiris dan seterusnya. Kalau misalkan dia perempuan, tentu yang di sini yang diisi ya teman-teman. Di sini diisi perawan atau janda. Yang di atas ini yang diisi dengan strip saja, seperti itu. Nah, setelah ini data ini kita isi, nah otomatis kita tinggal memilih lagi. Kita itu ingin memilihnya biasanya itu yang umum saja sih, saya kayak teman-teman. Ini umum, ini di umum itu suratnya itu surat N1, N2, N3, N4, N5 dan surat pernyataan status. Coba kita cek ya teman-teman di umum. Nah, ini suratnya di umum, coba kita print review. Nah, ini surat N1, N2, N3, N4, N5. Nah, ini N5. Dan terakhir itu surat pernyataan status. Nah, itu ya teman-teman. Ini untuk yang di sheet umum. Nah, kalau yang di sheet khusus ini jarang saya pakai teman-teman. Ini itu suratnya itu ada N1, N2, N3, N4, N5 dan N6. Terus ada juga surat pernyataan statusnya. Coba kita cek. N1, N2, N3, N4, N5 dan N6. Nah, ini surat keterangan kematian tadi. Nah, disinilah nomor surat yang kita isi tadi. Ini khusus untuk yang cerai mati saja. Itulah saya sebut dengan sheet khusus ya teman-teman. Biasanya saya jarang menggunakan yang sheet khusus ini karena ya jarang sih orang yang minta surat keterangan kematian seperti itu. Biasanya saya printnya itu di sheet umum ini saja. Jadi setelah data yang di sini diisi, lalu kita beralih ke sheet umum. Setelah beralih ke sheet umum, langsung kita Ctrl P. Lalu tinggal kita cetak saja di sini. Kita pilih printer yang akan kita gunakan itu printer apa, seperti itu. Setelah itu tinggal kita cetak saja surat ini. Ini print reviewnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup bisa dimengerti ya teman-teman. Ini khusus untuk yang data ini saja. Nah, ini data yang cerai mati tadi. Oh, ini saya lupa ya teman-teman. Ini harusnya itu ditambah di depannya sini ALM ya teman-teman. ALM titik, maksudnya itu almarhum, seperti itu. Ini jarang juga sih saya kita gunakan. Tapi kalau misalkan ada yang membutuhkan surat 6, jadi kita sudah siap di sini. Nah, tinggal diisi saja di sini nomor suratnya. Khusus surat untuk duda atau janda yang cerai mati, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk surat pengisian ini. Nah, kita coba keluar saja untuk masuk ke yang versi yang kedua. Nah, itu coba cek di versi yang kedua. Nah, ini makro ya teman-teman. Makronya ini, nah ini kan langsung ada security warningnya ini. Ini kita pilih option ini. Setelah itu kita pilih ini ya teman-teman, enable this content ini. Nah, lalu kita pilih OK, seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu yang versi 2000 berapa ya, 2000 pokoknya 2008 ke atas lah, yang Microsoftnya 2008 ke atas. Ini saya menggunakan versi yang 2007 ya teman-teman. Jadi muncul ini. Tapi kalau teman-teman tidak ingin muncul peringatan seperti ini, itu gampang juga. Kita pilih yang developer, terus macro security-nya. Ini kan macro security-nya ini saya pilih yang ini ya teman-teman. Pilih aja yang ini. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih OK. Maka akan munculnya tadi nanti, maksud saya maka tidak akan muncul lagi security warning ini. Tapi kita coba saja. Kita pilih ini terlebih dahulu. Lalu kita pilih enable content ini. Lalu kita pilih OK, seperti itu. Nah, tampilannya ini seperti ini. Ini cuma ada di atas ini cuma ada formula bar. Terus di sini juga sama. Ini menu pengisian data juga. Ini juga sama. Data yang diisi juga. Ini kalau misalkan di sini juga jabatannya kalau atas nama. Nah, seperti itu sampai di sini dan seterusnya. Ini pengisiannya sama juga ya, teman-teman. Nah, itu. Selanjutnya di sini, cuman di sini ada perbedaannya di sini. Ini sudah saya pakai tombol gitu biar agak sedikit keren.
Di sini ada untuk melihat atau mencetaknya, silakan klik salah satu tombol di bawah ini. Ini juga sama, di sini ada umum, itu N1, N2, N3, N4, N5, terus surat pernyataan status. Sedangkan yang khusus itu ada N6-nya. Juga sama seperti tadi. Ini sebenarnya juga ada sheet-nya itu. Jadi kita pilih ini, kita pilih umum misalkan ya, teman-teman. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kalau kita mau kembali itu klik menu. Kalau mau ke sini kita klik umum seperti itu. Nah, di sini ada lihat dan ada cetak. Coba kita pilih lihat. Ini print review ya teman-teman kalau lihat ini. Nah, seperti ini N1-nya. Nah, itu tanda tangannya nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kan ada atas nama misalkan Rio, sekretaris dusun, terus ada ini NIPD-nya seperti itu. Tanda tangannya nanti di sini. Ini untuk N1 saja ya biasanya yang pakai tanda tangan. Jadi kalau setelah ini kita menutup ini, kita pilih silang ini. Nah, seperti itu. Ini lihat tadi. Nah, kalau kita ingin cetaknya, kita pilih cetak ini, klik, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih saja printernya, lalu kita pilih OK, seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, itulah gunanya NIPD tadi. Kalau misalkan tidak perlu NIPD, tinggal kita hapus saja. Nah, seperti itu. Kalau yang tanda tangannya itu langsung kepala desanya, kita pilih saja kepala desa. Tentu jangan lupa ini dihapus ya teman-teman. Nah, ini dihapus. Kalau ini tidak dihapus, nanti tampilannya seperti ini. Nah, coba cek. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, tuh kan sudah kepala desa, ada sekretarisnya lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita hapus. Nah, kita coba ini, kita pilih hapus seperti itu. Tinggal kita isi saja data-datanya. Nah, kalau untuk khusus ini ya sama saja juga seperti tadi, tinggal kita lihat saja. Cuma ada surat N6-nya. Ini N1, N2, N3, N4, Nah, ada surat N6-nya. Ini surat N6-nya, tuh kan, surat keterangan kematian seperti itu. Nah, langsung saja kita kembalikan saja ya, teman-teman. Oh, di sini ada nama kepala desanya juga, ada tanda tangan surat keterangan kematiannya. Terus kita kembalikan. Nah, ini yang model yang versi 2 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ada tombol-tombol seperti ini. Coba kita keluar saja. Tidak usah kita simpan. Nah, selanjutnya itu surat perkawinan yang versi yang 25.3-nya. Kita buka. Nah, ini optionnya juga muncul ya teman-teman. Coba kita bikin ini makro security-nya ini kita ini saja, lalu kita pilih OK. Terus kita keluar biar kelihatan sih, langsung kebuka gitu, tidak perlu lagi kita pilih option-option seperti itu. Kita klik. Nah, langsung akan terbuka otomatis nanti. Nah, seperti itu kan langsung terbuka. Jadi kayak yang Microsoft yang versi yang lebih tinggi. Ya, kebetulan saya pakai Microsoft yang 2007 karena lebih ringan sesuai dengan komputer ini. Nah, di sini tampilannya juga sama. Terus kan di sini ada pengisian data. Ini kelihatan nggak sih? Menu pengisian data tuh kan. Nah, di sini juga sama pengisiannya, silahkan diisi. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengatur tampilan ini lebih besar atau lebih kecil, di sini ya teman-teman. Nah, ini atur saja tampilannya. Nah, di sini ada catatan. Nah, di sini kita coba cek. Untuk mencetak surat yang diperlukan, silakan memilih pencetakan terlebih dahulu. Nah, dengan cara menekan Ctrl plus P. Lalu pilih pencetakan yang akan digunakan. Setelah itu, tutup menu pencetakannya. Selanjutnya, pilih gambar pencetakan di bawah untuk mencetak dokumen yang diinginkan. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Coba kita pilih Ctrl+P seperti ini. Nah, setelah itu, nah di sini lalu pilih pencetakan yang akan digunakan. Nah, pilih pencetakannya. Kita pilih yang ke PDF saja. Kita tunggu. Nah, sudah diganti. Nah, lalu pencetakan yang akan digunakan. Setelah itu, tutup menu pencetakannya. Ditutup lagi nih menunya. Kita tutup seperti itu. Nah, setelah ditutup, selanjutnya pilih gambar pencetakan di bawah untuk mencetak dokumen yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kita pilih ini sama juga ya teman-teman. Ini ada umum, ini ada khusus. Nah, kalau umum ini, terus kalau khusus ini juga sama sih, sama seperti tadi yang seperti ini. Cuman ada N6-nya. Ini SPS, ini surat pernyataan status ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin mencetak semua juga di sini. Ada print review-nya juga, terus ada cetaknya langsung. Coba kita pilih print review. Kita tunggu. Nah, ini suratnya juga sama N1, N2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita bisa cetak satu-satu saja teman-teman. Misalkan kalau kita ingin mencetak surat N1 saja, kita bisa pilih ini. Coba kita cek. Nah, ini cuma surat N1 saja. Itu kan cuma satu lembar. Nah, cuma N1 saja. Atau kita mau cek yang surat N3 saja, kita bisa cek di sini. Nah, itu kan cuma satu lembar surat
N3 saja, itu kan kelihatan cuma 1 lembar saja. Kalau kita mau cetak semuanya juga bisa klik ini, maka akan langsung otomatis mencetak ke 6 lembar suratnya sampai surat pernyataan statusnya seperti itu. Nah, kalau kita ingin langsung cetak itu gampang ya teman-teman. Kita contohkan saja ingin mencetak 1 lembar surat N1 saja, misalkan di sini. Nah, ini kan printnya. Ini sudah kita ganti ke print PDF tadi ya teman-teman. Kita klik saja ini. Nah, itu langsung memprint ke PDF. Nah, itu kan tinggal kita pilih misalkan namanya ini di musik, terus kita save. Ini apa sih tulisan namanya? Coba kita cek di musik. Nah, ini suratnya tadi langsung tersimpan di sini, GH gitu. Nah, inilah surat yang satunya. Ya, nah, cuma 1 lembar ya teman-teman. Nah, itu kan cuma 1 lembar. Nah, cantik kan? Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi kalau yang menggunakan versi yang 25.3 ini. Jadi saya lebih suka menggunakan versi ini ya teman-teman, karena langsung di satu halaman saja. Tinggal kita klik-klik aja di sini. Langsung kita pilih datanya. Setelah itu kita pilih saja kita mau mencetak yang mana, atau mencetak semuanya juga bisa di sini. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman pembahasan mengenai surat perkawinan ini. Saya rasa cukup bisa dimengerti ya. Nah, cuma 3 file ini saja. Kalau teman-teman ingin mengunduh ke 3 file ini, silahkan cek di deskripsi. Itu saya simpan di Google Drive. Jadi silahkan teman-teman unduh saja. Kalau saya sarankan sih sebaiknya menggunakan yang versi ini. Kalau teman-teman tidak mau keluar option-option tadi, ya silakan makro security-nya di enable atau apa itu namanya, saya lupa juga tadi. Yang seperti tadi lah pokoknya teman-teman. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai surat perkawinan ini. Semoga bisa membantu dan memudahkan pekerjaan teman-teman dalam membuat surat perkawinan. Mungkin cukup sekian dan semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tentang hal apapun, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar dan membahasnya bersama. Semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.